Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua MK dan Wakil Ketua MK terpilih berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan publik kepada lembaga penjaga konstitusi itu. Selain berupaya menjaga independensi Hakim Konstitusi, MK juga sedang memuntaskan kasus pengubahan substansi putusan yang diduga melibatkan Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra resmi terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Keduanya memenangi pemilihan secara terpisah yang diikuti 9 Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Rabu siang. Anwar harus melewati 3 putaran sebelum dinyatakan sah menjadi Ketua MK. Pada putaran pertama dan kedua, Anwar dan pesaingnya Arief Hidayat sama-sama mendapatkan 4 suara. 1 suara dinyatakan tidak sah. Pada putaran 3, Anwar akhirnya unggul dengan meraup 5 suara, sedangkan Arief memperoleh 4 suara. Kami berharap mohon kepada rekan-rekan media untuk membantu kami berdua dalam memajukan demokrasi, dalam memajukan Mahkamah Konstitusi secara umum. Apapun yang diberikan oleh rekan-rekan media, catatan, kritis, atau yang pahit sekalipun, bagi kami berdua akan menjadi obat untuk membawa Mahkamah Konstitusi ke depan, lebih-lebih lagi untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Pemilihan Anwar berbeda dengan pemilihan Saldi. Untuk menjadi Wakil Ketua MK, Saldi hanya memerlukan 1 putaran. Ia yang mendapat 5 suara langsung dinyatakan memenangi pemilihan. Kami tentu akan menghadapi tugas yang tidak ringan ke depan, dan dengan ber-9 Hakim Konstitusi, kami semua tadi sudah berdiskusi dari hati ke hati ketika proses-proses awal bahwa kita ke depan harus bekerja memulihkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi ya Pak Ketua ya, karena 2024 itu menghadapi agenda nasional sengketa pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan akan pemilihan kepala daerah juga. Soliditas di internal itu menjadi sesuatu yang akan kami jaga ke depan. Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan seluruh Hakim Konstitusi memiliki tugas berat untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik kepada MK. Hal ini penting mengingat MK menjadi sorotan publik terkait dengan dugaan pengubahan substansi putusan pada perkara pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Ketua MK bagaimanapun sulit untuk menghindari asumsi bahwa dia adalah adik ipar presiden dan akan punya kaitan-kaitan tertentu. Nah, ini yang mesti secara strategis maupun secara yuridis perlu diperhatikan oleh MK agar asumsi-asumsi itu tidak merusak marwah Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang bertugas menjaga kehormatan Hakim Konstitusi juga kini masih bekerja untuk menuntaskan perkara pengubahan substansi putusan perkara nomor 103 tahun 2022 soal uji materi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membahas pencopotan Aswanto dari jabatan Hakim Konstitusi. Tim Liputan MCN.